الذي وفقنا للأعمال الصالحة وللأعمال الجارية. الصلاة والسلام والبركات على خير البرية نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فتقوى الله فوز لنا في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan menambah kualitas ketakwaan seraya memperbanyaknya dan menjauhi segala macam bentuk kemaksiatan, serta mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan salawat salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan pengikutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan agung bagi seluruh umat. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa beliau adalah contoh teladan, contoh yang baik bagi kita semua, termasuk dalam persoalan kesabaran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah itu terdapat teladan yang baik bagimu. Surat Al-Ahzab ayat 21. Maka salah satu bukti kesabaran beliau adalah doa yang beliau panjatkan untuk kaumnya padahal kaumnya menyakitinya. Doa yang kita kenal adalah doa Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka tidaklah mengetahui. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Doa ini menunjukkan kesabaran hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau lebih mementingkan hidayah dan keselamatan umatnya daripada membalas dendam atas perlakuan buruk yang diterimanya. Sikap ini mengajarkan kepada kita bahwa kesabaran dan kasih sayang adalah cara terbaik menghadapi permusuhan dan berbagai macam kesulitan dalam kehidupan. Sidang jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesabaran Rasul sallallahu alaihi wasallam sungguh terlihat jelas dalam berbagai ujian yang beliau hadapi sepanjang hidupnya. Di antara contohnya adalah ketika kaum muslimin diboikot, disiib Abi Thalib, mereka mengalami kelaparan dan kesulitan hidup yang berat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap bersabar dalam situasi seperti itu, menenangkan hati kaum muslimin dan menunjukkan keteguhan dalam dakwah. Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan tentang sikap beliau di dalam Al-Qur'an. Wasbir ala ma yaqulun
bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan, dan jauhilah mereka dengan cara yang baik. Surat Al-Muzammil ayat 10. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam pergi ke daerah Taif untuk berdakwah, beliau juga mendapatkan perlakuan yang lebih keras dan lebih kejam. Beliau dilempari batu hingga berdarah, namun tidak membalas kekerasan tersebut. Bahkan saat itu malaikat menawarkan untuk membinasakan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru berdoa agar Allah menumbuhkan keturunan dari mereka yang menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim may ya'budullaha wahdahu la yusyrik bihi syai'a. Bahkan aku berharap semoga Allah mengeluarkan dari tulang sulbi mereka orang yang menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya. Kesabaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam juga tercermin dalam peperangan. Beliau mengalami luka fisik, kehilangan para sahabat terbaik, dan berbagai kesulitan strategis. Namun beliau tetap tabah dan mengarahkan hati kaum muslimin untuk bersabar serta bersandar kepada Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala pun menegaskan tentang kesabaran ini di dalam Al-Quran. In takunu ta'lamun fa innahum ya'lamun kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Jika kamu menderita sakit, maka sesungguhnya mereka pun menderita sakit pula. Sedangkan kamu mengharap Allah apa yang tidak diharapkan oleh mereka. Surat An-Nisa 104. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah, kesabaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pun tampak jelas ketika beliau menghadapi wafatnya orang-orang tercinta dalam kehidupan beliau. Pamannya yang bernama Abu Thalib, yang selama ini melindungi beliau dari tekanan kaumnya, meninggal dunia. Kehilangan sosok pelindung ini tentu menjadi ujian berat. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tetaplah tabah, tidak menunjukkan kemarahan atau putus asa, dan tetap melanjutkan dakwahnya dengan penuh kesabaran. Hal ini menunjukkan bahwa seorang mukmin sejati akan tetap bersabar ketika ditinggal oleh orang yang dicintai, menundukkan hati kepada takdir Allah dan menerima ketetapan Allah dengan hati yang lapang. Begitu juga beliau bersabar atas wafat istri tercinta beliau, Khadijah radhiyallahu anha. Siti Khadijah adalah pendukung utama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah, yang selalu menenangkan dan meneguhkan hati beliau sejak awal kenabian. Saat Siti Khadijah meninggal, Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan duka yang mendalam, tetapi beliau tetaplah sabar, tetaplah tabah, dan mengingatkan umatnya untuk menerima takdir Allah dengan ikhlas. Maka hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, betapa sabarnya beliau dalam menghadapi segala macam cobaan, hingga pada suatu ketika mengalami momen yang sangat berat, di mana beliau kehilangan orang-orang yang tercintanya. Namun beliau tetap tegar, terus berjuang, dan tidak pernah berhenti berharap dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah pelajaran berharga yang sangat besar tentang hakikat sabar, bahwa dalam setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan,
dan keyakinan kepada Allah adalah penopang yang tak bisa tergantikan. Maka adalah penting bagi kita semua untuk meneladani sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menghadapi berbagai macam tantangan hidup yang mungkin saat ini sedang kita alami. Dalam situasi apapun kita diingatkan untuk tetap sabar dan bersyukur, karena segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari rencana Allah yang maha bijak. Setiap kesulitan yang kita hadapi adalah kesempatan untuk memperkuat ikatan kita dengan Allah Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, "Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Dan sampaikanlah berita gembira bagi orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Al-Baqarah 155-156. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah, maka dari berbagai macam peristiwa kita belajar bahwa kesabaran Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan hanya menahan diri dari kemarahan, tetapi juga mengutamakan berdoa dan mendoakan orang yang telah menyakiti. Kasih sayang dan keyakinan pada Allah dalam menghadapi ujian juga termasuk kunci sukses beliau menjalankan kehidupan dalam dakwah. Teladan ini menjadi pedoman bagi kita umat Islam untuk terus bersabar di dalam menghadapi berbagai cobaan hidup, baik dari orang lain maupun dari keadaan kesulitan kita sehari-hari. Maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menguatkan kita untuk senantiasa menambah ilmu pengetahuan, wawasan tentang sirah kenabian, berbagai macam yang terkait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga iman kita pun kuat, kita mempunyai teladan yang baik dalam kehidupan kita untuk terus beramal, berjuang, berdakwah, mengamalkan kebaikan dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah turunkan keridhaannya untuk kita semuanya dan Allah masukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.